Kami belum pernah menyaksikan negeri yang setenang ini. Dari sebelumnya negeri ini adalah negeri perang, tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, ya. Setiap orang punya senjata dan setiap orang bisa membunuh siapa saja, setiap orang bisa menculik siapa saja, tidak ada keamanan. Tapi hari ini, walaupun jumlah senjata seperti banyak jumlah HP di tangan-tangan rakyat Indonesia pada hari ini, hampir setiap orang punya HP, seperti itu di sana, hampir setiap orang punya senjata, tapi amannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care, ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1, ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat beriman, mari kita puji dulu Allah, ya. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala pujian hanyalah bagi Allah. Berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa melaksanakan dan menyempurnakan amalan-amalan saleh. Kemudian kita ucapkan juga salawat dan salam di hari yang barokah ini untuk kekasih Allah dan kekasih kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Saudara dan sahabat tercinta, Masya Allah, ya, kita tidak terasa sudah memasuki saat ini hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis. 40 hadis di bumi ribat di Baitul Maqdis dan beranda-beranda serambi-serambi Baitul Maqdis, Palestina. Hadis yang ke-14 temanya adalah afdalul jihadi ar-ribatu wa asqalanu afdalu thughuril murabitah. Artinya adalah afdalul jihadi, seutama-utama jihad itu adalah ribat. Apa arti ribat? Bersiap siaga siang malam 24 jam sepanjang bulan, sepanjang tahun, seumur hidup, ya. Sebelum tanah itu, tempat itu merdeka, orang ini tetap dalam status siap siaga. Kapanpun diserang, melawan. Kapanpun ada serbuan,
melakukan amalan jihad defensif, ya. Bahkan intinya tidak pernah berhenti, sambung menyambung persiapan ini dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi sebagai negeri yang masih terjajah, tanah suci umat Islam yang masih dikangkangi oleh para kolonial biadab sekelas Zionis Israel ini. Maka orang-orang yang ada di tanah itu namanya murabitun. Tanah itu disebut dengan tanah ribat, dan jihad yang paling utama yang ada ribatnya. Oke, sebelum kita baca hadisnya, begini saudaraku, jihad itu banyak, ya, jihad itu luas. Kalau sudah dibahas masalah jihad, banyak sekali. Ada jihad dalam dunia pendidikan, ada jihad dalam dunia politik, ada jihad dalam kancah perekonomian, bisnis, tijarah, ya. Ada jihad dalam dunia kesehatan, ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad dalam bentuk media dan sebagainya. Jadi kalau disebut jihad luas sekali. Tapi jihad yang di dalamnya ada ribat, jihad yang di dalamnya ada ribat seperti yang kita uraikan awal-awal barusan, maka itu hanyalah jihad di medan tempur, di antara kita yang diserang musuh, ya, antara kita yang membela diri dan kita berperang melawan musuh, angkat senjata lalu kita membunuh musuh, atau kita dibunuh dan terbunuh oleh musuh. Maka ini jihad disebut dengan jihad perang yang tertinggi, angkat senjata. Di sana peluang syahidnya jelas. Di sana peluang untuk mendapatkan kemenangan Islam begitu nampak dan nyata. Hari ini itu tempat yang paling nyata hanya di bumi Baitul Maqdis, Palestina. Oke, sudah dipahami sekarang. Maka tidak ada tempat yang lebih agung daripada seluruh jihad yang ada di muka bumi kecuali jihad tertinggi yang ada di Palestina pada hari ini. Mari kita bacakan hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka berdua, yaitu kepada Ibnu Abbas dan kepada ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, dia berkata, Ibnu Abbas ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Ya, hadis ini saudara-saudaraku yang kami cintai diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di nomor 3270. Mari kita dengar. Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Urusan ini dimulai penghitungannya, ya, startnya dibaca yaitu dari kenabian, di mana beliau sendiri sebagai pemimpin masa yang pertama. Jadi nubuah itu adalah masa kenabian, berarti beliau sebagai nabinya, dan diawali dari situ. Pas di usia beliau 40 tahun, beliau dinobatkan dan diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya, diangkat sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak beliau mulai diangkat menjadi nabi dan beliau mulai menceritakan dakwah risalah al-haq ini kepada umat manusia, start dimulai. Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Awal urusan ini adalah kenabian dan itu adalah rahmat. 23 tahun. 10 tahun Nabi di Mekah, 13 tahun Nabi di Mekah, dan 10 tahun Nabi di Madinah, beliau wafat. Setelah wafatnya beliau, dan kenabian itu dipenuhi oleh rahmat. Sangat banyak pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, dan sejarah yang bisa diteladani. Telah bermunculan generasi-generasi agung di masa kenabian ini, di mana murabbinya, di mana pengasuhnya, guru besarnya, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmah, dan itu dipenuhi oleh rahmat. Setelah itu, masuklah fase berikutnya. Nabi mengatakan, "Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah." Kemudian, masuklah fase kedua, yaitu kekhalifahan. Wa rahmah, dan itu juga dipadati dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Nabi berkata, khilafah itu berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ini baru 29 tahun dan 4 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, 6 bulan saja pemerintahannya. Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini konsep yang terpakai 100% di tangan para 5 khalifah ini, sistem khilafah.
Sementara ketika jatuh ke tangan Abu Sufyan, ketika jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, sejak saat itu Muawiyah merubah sistem pemerintahan dari kekhalifahan kepada sistem kerajaan. Makanya Nabi mengatakan kekhalifahan itu hanya 30 tahun. 29 tahun 4 bulan di tangan khalifah yang 4, kemudian di tangan Hasan bin Ali 6 bulan berikutnya, ya, 29 tahun 6 bulan itu di tangan 4 khalifahan, dan 6 bulan berikutnya itu di tangan Hasan bin Ali, jadi pas 30 tahun, ya. Dan itu semuanya adalah rahmat. Semua pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, penaklukan-penaklukan besar terjadi di fase kekhalifahan. 2/3 bumi ini berhasil di genggaman Islam, jatuh ke tangan Islam, kekhalifahan Islamiyah terjadi dalam 30 tahun khilafah ini. Dan itu adalah rahmat seluruhnya. Kemudian masuklah setelah itu fase ketiga, kata Nabi. Thumma yakunu mulkan wa rahmatan. Kemudian terwujudlah fase ketiga, yaitu mulkan. Pemerintahan Islam masih menjalankan syariat Islam, dipenuhi dengan rahmat, ya, tetapi tidak lagi dalam bentuk khilafah, tapi dalam bentuk kerajaan. Nah, seperti yang kita dengar, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pusat pemerintahnya adalah di Damaskus, di daerah Syam, Suria tepatnya, ini merubah, ya, sistem khilafah kepada sistem kerajaan. Kalau sistem khilafah, siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya? Itu ada ahlul halli wal aqdi yang memutuskan. Tetapi kalau sistem kerajaan, langsung anak keturunannya. Maka sudah pasti kalau sudah meninggal sang khalifah, ya, anaknya menggantikan langsung secara otomatis, itu dah sistem kerajaan. Tapi ini disahkan dan dibenarkan, dan Nabi mengatakan warahmah, dan itu juga diisi dengan rahmat. Ini yang paling lama, saudaraku, 1227 tahun lebih kurang dalam catatan sejarah yang valid dan solid. Baik, di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Muawiyah, ya, dan yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, yang terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Nah, di dinasti Bani Utsmaniyah ini berakhirlah fase ketiga, yaitu tepatnya tanggal 3 Maret 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, yang pusatnya adalah Istanbul. Ini berakhir fase kejayaan Islam. Jadi pertama, fase kenabian, kekhalifahan, dan kerajaan. 3 fase ini Islam memimpin peradaban dunia. Walaupun dunia sebelum sepenuhnya dikuasai oleh Islam secara de jure dan de facto, tetapi secara peradaban, pusat peradaban muka bumi itu digenggam oleh Islam. 2/3 bumi ada dalam pelukan Islam, ya. Sepertiganya yang masih di luar Islam. Taib, berakhirlah 3 fase ini dan masuklah fase keempat. Di fase keempat ini adalah fase Islam tidak memimpin. Islam sedang tidak menjadi polisi dunia, bukan menjadi penguasa seluruh muka bumi. Bukan Islam yang menjadi pusat peradaban yang dunia mengacu kepada Islam. Bukan di fase keempat. Yaitu sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki sampai hari ini, sampai saat kita sekarang, Islam sedang berada di bawah. Umat Islam merasakan fitnah yang bertubi-tubi. Islam mengalami, dan kaum muslim mengalami penjajahan. Islam mengalami berbagai macam bentuk penistaan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Fitnah-fitnah yang paling mengerikan terjadi pada fase ini, fase sekarang. Dan hari ini puncaknya seperti ada di Palestina, seperti ada di Turkistan Timur, Xinjiang, Cina sana, seperti ada pada hari ini di berbagai negeri di mana umat ini benar-benar ditindas, dizalimi, dan juga seperti yang kita lihat di Kashmir, di India dan sebagainya. Baik, saudara-saudaraku, di fase ini Nabi berkata, muncul berikutnya, thumma yakunu imaratan wa rahmah. Di fase keempat, ya, tidak ada pemerintahan Islam yang mendunia, tapi muncul sebuah pemerintahan Islami yang menjalankan syariat Islam secara total, dan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani memeranginya, berani menghentikannya, berani mengganggunya. Wow, keren sekali. Dan pemerintahan itu, kata Rasulullah, menobatkan dirinya, mengumumkan dirinya sebagai Emirat Islamiyah, yaitu pemerintahan Islam menjalankan syariat Islam. Di hadis yang lain, Nabi menyebutkan dan mensyaratkan tempat mereka adalah di Khurasan. Maka kalau itu, siapa di antara negara-negara yang ada di Khurasan yang berhasil mewujudkan Emirat Islamiyah, menjalankan syariat Islam secara 100%, dan tidak ada satupun dari negara-negara besar dunia yang kafir-kafir yang memimpin dunia, superpower dan adidaya dan super kuasa berani mengganggunya. Siapa? Kalau kita lihat dari semua kekuatan yang ada di Khurasan, itu satu-satunya hanyalah Afghanistan pada hari ini. Ya kan?
kekuatan yang ada di muka bumi berusaha memadamkan eksistensi Islam yang ada di Afghanistan. Tapi Afghanistan puluhan tahun lamanya memberikan perlawanan sengit. Bukan tanggung-tanggung yang mereka lawan, bukan kaleng-kaleng. Dua superpower dunia yang dihadapinya. Satu, penguasa dunia blok timur, Uni Soviet. Perang yang sangat seru dan sengit, hancur berkeping-keping. Dengan pertolongan Allah, para mujahidin yang punya senjata ala kadarnya, tapi punya iman luar biasa, memberikan perlawanan yang seru dan hebat, perlawanan yang dilapisi oleh senjata sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Uni Soviet hancur berkeping-keping. Ya. Sampai sekarang Uni Soviet tidak pernah terwujud lagi dan tidak akan pernah ada. Salah satu negara terbesar dari pecahan Uni Soviet itu adalah Rusia pada hari ini. Ya, bahkan Ukraina pun termasuk pecahan Uni Soviet. Baik saudaraku, negeri tan-tan-tan yang ada, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, semua itu adalah negara-negara pecahan daripada Uni Soviet. Saudara dan sahabatku yang tercinta, setelah Uni Soviet hengkang, pecah, hancur berkeping-keping, dan mereka tidak pernah lagi akan bersatu sampai hari kiamat. Kemudian Amerika mencoba mengambil keberuntungannya di negeri yang sama, ya, di negeri para mullah ini, atau kalau kita oleh para pencatat-pencatat sejarah disebut dengan kuburannya para imperium raksasa dunia, itu adanya di Afghanistan. Para pasukan orang-orang beriman dari santri-santri, alumni-alumni Saudi, alumni-alumni Sudan, alumni-alumni Yaman, alumni-alumni ini orang asli Afghanistan ya, yang ada belajar di Mesir, yang ada belajar di Pakistan, yang ada belajar di Tunisia, di Maroko dan lain-lainnya, mereka pulang ya, membuat pasukan yang disebut dengan Taliban atau pasukan santri. Santri bahasa Arabnya Talibun ya, atau Taliban. Oke, mereka kalahkan Uni Soviet. Lalu Amerika masuk. Amerika mencoba keberuntungannya untuk bisa menguasai jantung negeri Khurasan ini, yaitu Afghanistan. Tetapi para Taliban tidak pernah berhenti. Lapisan iman mereka yang sangat yakin kepada Allah, sabar mereka dalam pertempuran, istiqomah mereka tidak tertandingi, menjadikan Allah ada di pihak mereka. Bukankah Allah juga menyatakan demikian? Ala fa inna an-nasra ma'as sabri. Selama kalian tegar, teguh, sabar, selama itu saya akan tolong kalian. Selama kalian melawan dan kalian yakin kepada pertolonganku, saya ada di pihak kalian dan saya menangkan kalian. Akhirnya 20 tahun perang melawan Amerika. Dan maaf saudaraku, ini bukan fitnah, tapi dunia mempersaksikan, sejarah mencatat, dan televisi juga menayangkan. Puluhan tahun lamanya Amerika keroyokan bawa negara-negara besar Eropa di bawah payung NATO melawan dan menghabisi eksistensi Taliban ini. Karena Taliban mau ngapain? Taliban mau mendirikan negara yang berdaulat Islam, yang berbau menjalankan syariat Islam 100%, menamakan Emirat Islamiyah Afghanistan. Ini yang tidak dimaui oleh penjahat sekelas Amerika, penjahat sekelas negara-negara yang tergabung di bawah NATO. Maka mereka melakukan aliansi, berkolaborasi, menyatukan kekuatan dan apapun yang mereka punya, serang habis-habisan, ya. Tetapi yang diserang tidak bergeming, tidak pernah menyerah dan mengalah. Bila sebelumnya Allah telah tolong mereka mengalahkan Uni Soviet, maka Allah pasti akan menolong kami dalam mengalahkan Amerika dan NATO. Dan itu terbukti 20 tahun saudaraku. Tanggal 16 Agustus 2021 dunia tercengang, mata seluruhnya terbelalak. Hanya dalam 2 minggu saja berhasil kekuatan-kekuatan Barat, kekuatan-kekuatan Amerika, Eropa yang ada di bawah payung NATO, bahkan dengan kacung-kacung daripada mereka yang memimpin di Afghanistan, semuanya harus tutup buku forever, selama-lamanya. Tentara-tentara Amerika, tentara-tentara NATO dari Inggris, Perancis dan lain-lainnya, semuanya keluar hanya boleh bawa ransel dengan pakaian seragam. Semua persenjataan mereka, semua alat tempur mereka, ya, seluruhnya harus ditinggalkan di Afghanistan, menjadi ghanimah, harta rampasan perang bagi Emirat Islamiyah Afghanistan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya. Di fase keempat itu, walaupun Islam tidak memimpin dunia, tapi berdiri sebuah pemerintahan yang menamakan dirinya Emirat Islamiyah, dan mereka tidak ada yang berani mengganggu, dan mereka diisi dengan rahmat. Karena hadisnya begitu, summa imaratan wa rahmah. Kemudian berdirilah Emirat Islamiyah dan itu dipenuhi oleh rahmat. Saudaraku, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai hari ini
Sudah hampir penuh ya, 4 tahun, luar biasa. Pencapaian-pencapaian yang mencengangkan dunia. Walaupun orang-orang kafir tak suka mendengarnya, tak suka menyaksikannya. Tapi itu terjadi di Emirat Islamiyah Afghanistan pada hari ini. Jangan tanya kedamaian yang ada di sana. Orang-orang yang keluar dari sana, termasuk Bapak Yusuf Hamka, Yusuf Kala kita, ketika dia bawa tim ke sana, apa yang mereka katakan ketika mereka sudah kembali dari sana? Kami belum pernah menyaksikan negeri yang setenang ini. Dari sebelumnya negeri ini adalah negeri perang. Tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan. Ya, setiap orang punya senjata dan setiap orang bisa membunuh siapa saja. Setiap orang bisa menculik siapa saja. Tidak ada keamanan. Tapi hari ini, walaupun jumlah senjata seperti banyak jumlah HP di tangan-tangan rakyat Indonesia pada hari ini, hampir setiap orang punya HP seperti itu di sana. Hampir setiap orang punya senjata, tapi amannya luar biasa. Teman-teman kami yang baru pulang dari Kandahar, baru pulang dari Kabul, baru pulang dari Afghanistan, mereka cerita dengan kami saat kami ada kajian Tabligh Akbar, roadshow dakwah di Bandung ya, tahun yang lalu. Mereka berkata, "Buya, kalau hari ini kita masuk ke Afghanistan, seandainya ada emak-emak kita atau istri kita atau ibu-ibu di sana itu bawa emas di luar jilbabnya segede pelek becak, saking gedenya emasnya, ya bawa emas di sini dan bawa uang dan emas di tas mereka, jalan seorang diri jam 12, jam 1 malam, tidak akan ada yang mengganggu, Bu ya." Saking amannya pada hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Belum lagi emansipasi yang dikatakan digembar-gemborkan oleh Barat hari ini adanya di Afghanistan. Afghanistan membenarkan para wanita untuk bersaing dengan para laki-laki, baik di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, bahkan di dunia pemerintahan dan politik. Wanita diberikan lapangannya seluas-luasnya, tapi dengan catatan tidak melanggar rambu-rambu syariat, tidak melewati batas-batas syariat. Tetap syariat Islam yang tertinggi, tetap wanita diberikan kancahnya dan peranannya dalam bernegara, dalam mengatur dalam membentuk kehidupan sosialnya dan membangun budaya dan sebagainya, namun semuanya dalam rambu-rambu syariat. Sehingga alhamdulillah hari ini tidak ditemukan satupun tempat maksiat yang dibenarkan berdiri. Tidak ada tempat pelacuran, tidak ada tempat menjual orang, tidak ada tempat para gigolo, para gay, LGBT segala macamnya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk jangankan itu, night club saja ya, diskotik, tempat hiburan malam, tidak ada. Ya, jangankan tempat berjudi, tempat untuk membuat pabrik khamar dan sebagainya. Bahkan 50% ganja di dunia ini sumber produksinya terbesar awalnya adalah di Afghanistan. Ketika Uni Soviet dan Amerika masih menguasai Afghanistan, di sana ditumbuh subur lapangan dan negeri yang sangat subur untuk menanam ganja. Hari ini 94% dari seluruh lahan ganja yang ada telah disulap oleh pemerintahan Emirat Islamiyah menjadi perkebunan, menjadi sumber penghasilan biji-bijian, menjadi tempat-tempat ditanam buah-buahan, pertanian, dan Masya Allah menjadi tempat-tempat wisata Islami. Ini keren habis, saudaraku. Makanya Nabi mengatakan, summa yakunu imaratan warahmah. Kemudian di fase keempat, walaupun khilafah Islamiyah tidak memimpin dunia, tetapi muncul pemerintahan Emirat Islamiyah yang dipenuhi oleh Rahman. Oke, lanjutnya. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian di masa itu, kata Nabi, umat ini di mana-mana negeri yang dikatakan katanya negeri Islam, penguasanya penguasa Islam, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Para penguasanya sibuk berebutan jabatan dan kekuasaan. Kira-kira benar enggak apa yang digambarkan Nabi lebih 1400 tahun yang lalu sedang terjadi tidak di fase keempat ini, di fase kita? Lihat para penguasa-penguasa di negeri Islam, semuanya sibuk berebutan jabatan dan kekuasaan. Takadumal humur, kata Rasulullah, seperti keledai-keledai kelaparan, seperti kuda-kuda jantan kelaparan yang berebutan makanan. Itu kondisi yang sedang kita saksikan saat ini. Enggak di mana-mana, di seluruh tempat. Mau di Sudan, mau di Libya, mau di Mesir, mau di mana-mana tempat. Dan sebentar lagi Arab Saudi. Kalau Raja Salman ini Allah takdirkan wafat, meninggal, mungkin kita akan saksikan hadis ini juga paling nyata di sana. Terjadi perebutan kekuasaan, tidak bisa dielakkan. Para pangeran akan berdarah-darah, akan membuat geng dan membuat komunitas bersenjata sendiri untuk memperebutkan kekuasaan. Siapa yang berhak memimpin Mekah Madinah dan siapa yang akan berhak menjadi raja untuk Arab Saudi, dan semua negeri-negeri Arab lainnya akan juga ikut.
Dan mungkin saja termasuk Indonesia yang tercinta, wallahu alam, akan terjadi perebutan kekuasaan juga, allahu alam. Yang penting dalam hadis ini Nabi berkata, di tengah-tengah itu, di fase keempat ini, summa yatakadamuna alaihi takadumal humuri fa'alaikum bil jihad. Saat orang-orang semuanya sibuk berebutan kekuasaan, berebutan jabatan, fa'alaikum bil jihad, kamu seluruhnya wajib menegakkan jihad. Konsep dan semangat kamu adalah konsep dan semangat jihad. Tapi seperti yang kami ceritakan dari awal, jihad dalam artian yang luas ya. Ada jihad pendidikan. Jadi yang menempuh, menyelamatkan dan menegakkan Islam melalui kancah pendidikan pakai konsep dan semangat jihad. Harus berjamaah, harus ada amirnya, harus ada konsep yang jelas dan berjalan di atas jalan sirat dengan fikih yang benar, fikih pendidikan. Siapa yang berjihad di kancah bisnis, ekonomi, maka betul-betul semangat jihad dibawa ke sana. Totalitas dengan cara jihad ya. Ada berjihad melalui dunia kesehatan, ada berjihad melalui dunia politik, maka betul-betul semangat jihad dibawa ke kancah politik, bukan untuk mengayakan kelompoknya, bukan untuk mensukseskan organisasinya, bukan untuk kekayaan pribadinya, bukan untuk mendapatkan jabatan kekuasaan saja, lalu setelah dapat Islam tidak dibela di sana, Islam ditinggalkan di sana, maka ini tidak bisa. Nabi mengatakan fa'alaikum bil jihad, ketika kamu berpolitik dengan semangat jihad, untuk ketika politik kamu ada di tangan kamu, kamu bisa menang, bela Islammu, lindungi Islammu, dan tolong dakwah ini agar jangan sampai politik dikuasai oleh orang-orang jahat semua. Harus ada orang-orang Islam yang berpolitik. Kemudian ada politik, ada jihad melalui media, dan ini dahsyat. Ini lebih seru, lebih hebat daripada rudal-rudal yang bisa dikirimkan. Senjata yang bisa dilepaskan ya, lebih hebat lagi dengan pena, dengan tinta, dengan media. Pada hari ini ada jihad melalui media. Pakai dan semangat jihad. Jadilah engkau mujahid-mujahid media, mujahid-mujahid politik, mujahid-mujahid ekonomi, mujahid-mujahid pendidikan, mujahid-mujahid kesehatan. Fa'alaikum bil jihad. Kamu wajib bangkit dan melakukan pembelaan kepada Islam dengan semangat jihad. Jihadnya luas, tapi dari semua jihad-jihad yang ada, Nabi berkata, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sesungguhnya seutama-utama seluruh jihad yang ada, jihad yang ada ribatnya. Dari awal sudah kami jelaskan, ribat itu hanya ada di medan tempur, angkat senjata, antara kita dibunuh oleh musuh atau kita berhasil membunuh musuh, antara kita yang mengalahkan musuh atau kita syahid di tangan musuh. Jadi di situ ada ribat. Nah, kata Rasulullah berikutnya, wa inna, dan sesungguhnya afdala ribatikum asqalan. Sesungguhnya seafdal-afdal, seutama-utama, sehebat-hebat tempat ribat kamu di muka bumi adanya di Asqalan. Asqalan itu di mana? Saudara, sahabat tercinta, tidak ada bumi ini yang dalam petanya, peta lama, peta kuno, dan peta terbaru sebelum dirubah oleh penjajah terlaknat Zionis ini, maka ada peta yang di situ ada namanya kawasan Asqalan. Di mana Asqalan itu? Di Baitul Maqdis. Lebih rincinya, lihat peta kita berikut ya. Coba perhatikan. Ada di sebelah barat itu pemandangan biru, itu adalah laut Mediterania. Ya, coba lihat dulu Palestina dari atas ya sampai kepada ujung bawah, mirip seperti golok ya yang panjang. Nah, di bagian barat ya, di bagian barat daripada Palestina ini, di pinggang daripada peta Palestina ini ada Gaza ya, kota Gaza, ada jalur Gaza yang warna kuning ini adalah jalur Gaza. Di atasnya ada kota Askelon ya, kota Askelon. Ketahuilah, mulai dari kota Askelon itu sampai kepada pintu gerbang Rafah berbatasan dengan Sinai Mesir, ketahuilah itu seluruhnya adalah Asqalan. Peta lama itu adalah Asqalan. Ini yang disebut dengan Asqalan. Dan kita tahu sekarang ini pusat perlawanan terhebat, tersengit dalam menangkis entitas penjajah yang biadab ini, Zionis Israel, adanya dari seluruh Palestina, adanya di Asqalan ini, yaitu jalur Gaza sekarang. Sekarang ada 15 fraksi
tempur ya di seluruh Askolan. Yang terbesarnya adalah HAMAS ya, dan itu adalah para pejuang yang terbesar paling solid. Tapi yang lain-lainnya hari ini alhamdulillah merapat bersatu seluruhnya dalam rangka memberikan perlawanan terhebat, dan itu adalah bumi ribat. Makanya Nabi berkata, wa inna afdhala ribatikum Askolan, sesungguhnya seutama-utama tempat ribat kalian adanya Askolan. Tepi barat Palestina bagaimana? Masih masuk Baitul Maqdis, masih masuk. Tetapi yang paling utama dan tepi barat Palestina, apakah itu Ramallah, apakah itu Jenin, apakah itu Hebron ya, atau Yerusalem sendiri, seluruhnya bumi ribat ya. Tetapi dibandingkan yang dua ini, antara tepi barat Palestina ya, tepi barat Palestina dengan jalur Gaza, maka kita tahu jalur Gaza dengan kota yang sudah dirampas oleh Israel hari ini yaitu Askolan, satu komunitas, satu kelompok peta ini itu disebut dengan Askolan sesungguhnya dalam sejarah. Dan memang faktanya di sanalah pusat perlawanan terhebat, dan di sana pada hari ini dunia menyaksikan dan menginspirasi seluruh dunia bagaimana Allah ada di pihak orang-orang yang benar. Allah ada di pihak orang-orang yang tertindas. Allah ada di pihak orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, kita menjelaskan hadis ini seolah-olah Nabi hidup di tengah kita sekarang. Seolah Nabi menggambarkan semua apa yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Seolah Nabi sedang memandu dan menjelaskan semuanya satu-satu, dan itu tepat. Allahu Akbar. Sekali lagi saudaraku, jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak termasuk di antara orang yang mengambil keuntungan besar ini. Ini terjadi di zaman kita, ini adanya di zaman kita, dan ini peluangnya adanya untuk kita. Maka sekali lagi, ayo kita mempersamai perjuangan di bumi agung, bumi suci Palestina, di mana jantung dan pusat pemerintahan Islam di akhir zaman adanya di Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, jantung dan pusat ibu kota ketika Islam menguasai seluruh dunia di fase kelima adanya di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis hari ini masih terjajah, tapi ada perlawanan yang sangat seru dan hebat, ada jihad yang sangat keren, dan tempat ribat yang terhebat yaitu di Askolan, yaitu Palestina hari ini. Maka saudaraku, jangan sekali lagi kita lewatkan momen yang terindah ini, kesempatan yang teragung ini untuk menjadi salah seorang di antara pejuang di sana. Ya, dengan jihad mal kita salurkan melalui Uzma Care untuk membantu perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Palestina bergabung dalam kafilah para syuhada, kafilah para mujahid ini. Allah menghitung kita salah seorang di antaranya. InsyaAllah ta'ala di Uzma Care for Palestine di BSI 71676840003. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan pernah berhenti sampai Allah wafatkan kita. Semoga kita terhitung di sisi Allah sebagai mujahidnya, atau Allah merdekakan Palestina dan ada nama kita dalam para pejuang pembebasan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.